Halo guys, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya General Panggilban Simanjorang, absen 13. Saya Tara Laurencia dari absen 26. Saya Francisca Krisna, absen 9. Saya Krisania Latif Binaya dari absen 6. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang Gedung Juang 45 yang beralamatkan di Jalan Mayor Sunaryo, Kelurahan Gedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Gedung tersebut mulai dibuka untuk umum sejak hari Jumat 20 September 2019. Namun, tidak banyak masyarakat yang tahu bagaimana sejarah dari gedung tua tersebut. Gedung peninggalan Belanda ini dibangun sejak tahun 1880, satu abad setelah berdirinya Benteng Vastenburg, yang bagaimana berdekatan satu sama lain. Tunjung juga menjelaskan bahwa tempat itu juga menjadi kantin bagi para tentara Belanda. Dalam perjalanannya, saat Benteng Vastenburg semakin lama tidak mampu menampung para tentara Belanda, Gedung Juang juga difungsikan asrama militer. Tidak hanya berfungsi sebagai kantin dan asrama bagi militer, Tunjung juga menyebut bahwa Gedung Juang juga sempat difungsikan sebagai klinik saat koloni Belanda masih berkuasa. Dalam perjalanannya, kala Nusantara jatuh ke tangan Jepang, Gedung Juang juga diambil oleh Jepang. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya sebagai Senkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer. Saat Tribun Solo berkunjung, ditemukan beberapa petilasan peninggalan sejarah seperti bekas penjara yang tersisa. Meskipun tidak sebesar bekas penjara peninggalan Jepang atau Belanda seperti tempat lainnya, namun tetap memberi kesan tentang kerasnya penjajahan, baik yang kerap menggunakan kekerasan bagi para tawanannya. Hingga akhirnya Gedung Juang berhasil direbut kembali oleh para pejuang Indonesia dan kemudian digunakan sebagai markas militer. Serangan Umum Surakarta atau juga disebut Serangan Umum 4 hari berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Menurut catatan sejarah, serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, Solo. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosidho, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Hari pertama yaitu 7 Agustus 1949 dimulai serangan umum pada pukul 6 pagi. Pada hari tersebut, pasukan SBK 106 Arjuna telah menyusup dahulu dan mulai menguasai kampung-kampung dalam kota Solo. Ketika waktu ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang telah masuk kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda berkonsentrasi di markas-markas mereka. Serangan itu meliputi markas komando KL 402 Jebres, sebuah pos di Njuruk, jagalan kompleks BPM Balapan, serta markas artileri Medan di Banjarsari. Hari kedua yaitu 8 Agustus 1949. Tambahan pasukan ini semakin memperkuat serangan pasukan SBK 106 yang intinya dari Dan TP Brigade 17. Akibatnya, pasukan Belanda semakin terdesak karena pasukan dari Brigade 5 menyekat kekuatan lawan dan menghambat bantuan lawan dari luar kota Solo. Konvoi Belanda dari Semarang bahkan tidak dapat memasuki kota Solo karena dihambat oleh pasukan TNI di Salatiga. Hari ketiga yaitu 9 Agustus 1949. Dikisahkan bahwa Belanda semakin membantu kita dalam membalas serangannya. Dibantu oleh pasukan KST, menembak setiap lelaki yang dijumpai-nya. Dalam peristiwa ini, seorang komandan regu seksi 1 Kompi 1, Sahir, gugur di daerah pertempuran Panularan. Dan hari keempat, yaitu 10 Agustus 1949, merupakan hari terakhir terjadinya pertempuran. Oke guys, sekian dari kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.